diselamatkan, tapi memanggil kami untuk melayani Tuhan dan mengejar satu pengejaran yang semakin dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam persekutuan ini bersama dengan Tuhan, jeripaya semua kami tidak akan sia-sia. Bahkan ada mahkota kehidupan seperti firman Tuhan katakan yang disediakan bagi orang-orang yang bertanding, berlomba, bekerja sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, berkati Raker pada sore ini. Biar ini bukan hanya sekedar pemaparan program, tapi ada persekutuan yang terbangun di antara kami semua, baik di Raja Wali, dengan Bekasi, dengan Serpong. Semua juga boleh saling membangun persekutuan dengan baik. Berkati kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk saudara sekalian. Nelson, itu ada PPT saya di window yang udah dibuka. Oke, selamat siang semuanya. Para pekerja Kristus ya, para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang melayani di GKK Raja Wali dan Bekasi. Serpong belum sampai ya. Nah, bagaimana kabar rekan-rekan kita yang dari Serpong? Masih OTW loh. Nah, pada kesempatan ini saya bahas satu tema gereja ini ya. Ini kemarin UI ditanya apa tema gereja kita tahun ini. Ya, menjadi murid Kristus, atau lebih spesifiknya kita bukan hanya murid, tapi kita punya satu jabatan lagi lah ya, pelayan. Ya, bukan hanya murid pada umumnya, tapi kita juga ada pelayan Kristus. Ya, kalau tema umum kita kan menjadi murid Kristus yang sehat. Nah, kita murid plus pelayan Kristus yang sehat, gitu ya. Saya kira ini bicara topik ini, bicara tema ini gak akan selesai sampai dengan 1 tahun, 2 tahun depan gitu ya. Karena seperti kita bicara soal kesehatan kita ini, kita juga gak bisa bicara kita jaga kesehatan kita hanya 1-2 tahun ya. Bahkan seumur hidup, waktu kita hidup itu kita mesti merawat tubuh kita dengan sehat. Maka ini seperti satu tema, tapi seperti juga satu visi yang panjang gitu ya. Bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sehat. Kesehatan, teman-teman sekalian, itu sangat penting ya, sangat penting. Di zaman ini orang sudah mulai sadar juga dengan kesehatan, sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Itu ya, makanya orang kalau sakit itu sangat-sangat membutuhkan biaya besar, sangat-sangat repot ya. Apalagi yang nggak punya asuransi gitu ya, nggak punya ini. Jadi bagaimana kita membiayai begitu kalau udah sakit? Ya, jadi orang sangat, apalagi usianya sudah, saya nggak tahu anak muda udah mulai concern nggak soal kesehatan gitu. Tapi saya lihat anak muda banyak nge-gym ya, banyak nge-gym. Saya nggak tahu itu buat kesehatan atau buat estetika tubuh gitu ya. Mungkin saya tanya siapa di sini ya, yang masih nge-gym siapa di sini, ada nggak? Raymond nge-gym ini tujuannya apa, Raymond? Duitnya habis kan? Habisin duit, ngisi waktu, atau memang sadar juga ya ini penting misalnya kesehatan. Boleh kasih komentar sedikit, Raymond? Ya paling itu yang tadi bilang. Apa itu, saya nggak bilang apa-apa. Kesehatan sama estetika kok. Oh, kesehatan sama estetika gitu ya. Iya. Ini kita hamba Tuhan juga mulai care soal kesehatan ya. Kayak Pastor Felix, Contoh Robin itu jalan kaki keliling gereja ya. Sehari 7 kali kayaknya ada. Sampai enggak ya? 7 kilo. Satu hari 7 kali, pada hari ke-7 sehari sekali. Iya.
Kalau saya di rumah olahraganya. Ya, minimal kita mulai memperhatikan, saudara, kalau udah usia-usia begini soal kesehatan ya. Makanya makanan juga dijaga ya, diet dan segala macam itu kita sangat penting. Jadi kalau kita care soal kesehatan fisik kita, masakah kita mengabaikan satu aspek lagi yang penting soal kerohanian, gitu ya, soal jiwa, soal rohani itu. Kesehatan fisik itu terbatas lah. Kita jaga sebagaimanapun itu ya. Pada usia tertentu nggak bisa dijaga. Kalau kamu udah tua ya pasti muncul. Meskipun nggak separah yang nggak jaga gitu ya. Tapi ada batasnya kita menjaga. Ada batasnya juga kita fisik itu kita dilatih sedemikian rupa untuk sehat. Ya, ini semboyan olahraga. Contoh Nathan banyak apa? Dulu olahraga. Ya. Mensana in corpore sano. Ada yang tahu nggak artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kasih tepuk tangan. Dulu olahraga ya cedanan ya. Guru balet. Oh, guru balet. Iya. Setuju nggak dengan kalimat ini? Hah? Setuju ya? Jiwa dulu sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa kuat. Berarti sehat jiwa dulu, baru sehat fisik dulu, baru jiwa begitu. Benar nggak? Atau kebalik sebetulnya? Atau saling mempengaruhi? Hubungannya apa? Mana duluan? Yang suka olahraga atau apa? Mau kasih komen nggak? Ya, Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Artinya jiwa dulu mempengaruhi fisik. Jiwa yang semangat meskipun tua nggak ngaruh gitu ya maksudnya ya. Makanya usia kita ini masih jadi pengurus ini ya. Atau masanya masih ketua periode 5 lagi kayaknya, masih belum ganti-ganti ke depannya gitu kan. Jadi mana duluan? Mau latih fisik dulu sehat, punya jiwa kuat, atau jiwa dulu baru tubuh gitu, atau dua-duanya? Siapa bilang dua-duanya? Ya, ini bisa jadi perdebatan begitu ya, yang pro dengan fisik, yang pro dengan rohani gitu ya. Tapi Alkitab mau ingatkan kita juga, teman-teman sekalian, soal ini ya. Dari surat Paulus ya. Kita baca sama-sama yuk. Saya baca yang ayat 7, rekan-rekan baca ayat 8 ya. Latilah dirimu untuk menjadi saleh. Sama-sama 8. Latihan jasmani terbatas sebenarnya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena Tuhan berjanji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Iya, ya. Bukan berarti tidak boleh latihan fisik, latihan jasmani, boleh lakukan itu untuk kesehatan. Karena Tuhan juga minta kita memang jaga kesehatan sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah gitu ya. Tapi juga latilah dirimu menjadi saleh. Ini terjemahan lamanya sebetulnya itu latilah dirimu beribadah. Kalau terjemahan LAI yang versi pertama ya. Tapi kalau versi kedua, versi terjemahan baru 2 itu sebenarnya ngikutin bahasa Inggrisnya lebih pas gitu ya. Di Inggrisnya ngomong tuh physical training is good, bukannya buruk loh ya. It's good sebetulnya latihan fisikal itu, but training for godliness gitu ya. Godliness itu much better. Jadi latihan fisik itu juga baik, tapi latihan kerohanian atau kesalehan itu much better, lebih baik gitu ya. Indonesia terjemahkan lebih berguna. Baiknya apa? Bergunanya apa? Karena kalau latihan fisik ini hanya untuk kita hidup di dunia ini aja, selama kita hidup 70, 80, 90 tahun kita meninggal, segitu aja latihan menjaga fisik itu untuk hidup selama itu saja. Tetapi latihan rohani menjadi sehat secara rohani itu dikatakan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kerohanian itu sangat berdampak untuk kehidupan kita saat ini sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, tapi bukan di sini saja. Nah, ini terbatasnya latihan fisik cuma di dunia ini saja.
Tetapi ini much better karena apa? Untuk hidup yang akan datang. Bicara nanti kita sudah bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dalam dunia yang baru, hidup di dalam surga bersama dengan Tuhan. Ini yang dilihat oleh Tuhan. Karena bagaimanapun latihan fisik itu pada akhirnya Tuhan akan sempurnakan kok fisik kita yang kurang-kurang saat ini. Yang pakai kacamata nanti udah dapat kebangkitan tubuh nggak pakai kacamata. Yang pakai tongkat udah nggak pakai tongkat. Yang tangannya cacat satu nanti jadi utuh. Yang ginjalnya udah rusak, pulih, sempurna lagi, balik lagi gitu. Jadi orang jangan sampai latihan fisik itu lebih utama daripada latihan kerohanian. Jangan mengabaikan gara-gara latihan fisik mengabaikan latihan kesalehan, latihan kerohanian gitu ya. Nah ini yang kita mesti pikirkan ya rekan-rekan. Karena kita mau menjadi murid Kristus, kita mesti sehat. Jadi murid Kristus yang sehat, kita mesti latih kerohanian itu. Sama seperti kita latih fisik untuk sehat, kita latih jiwa kita, rohani kita, hati kita untuk lebih sehat di hadapan Tuhan. Ya kalau kita ini ngecek gitu ya kerohanian, kalau cek fisik kita gampang ya. Tes darah setiap tahun, medical check up itu kita ketahuan sehat kita seperti apa. Gimana cara ngecek kesehatan rohani kita, kesehatan iman kita? Nah ini pernah jadi diskusi kita juga ya. Kalau kita mau menjadi murid Kristus yang sehat, tandanya apa? Bagaimana mendiagnosanya? Toolsnya apa? Untuk kita bisa kategorikan kita udah sehat sebagai murid Kristus. Ya, ada yang berani tunjuk tangan gak? Saya udah sehat sebagai murid Kristus. Ada yang mau gak? Gak apa-apa sih, mungkin dia punya pemahaman kesehatan itu seperti ini. Artinya kesehatan fisiknya prima banyak ini. Ini semua sehat makanya bisa datang. Sebagian sakit sih gak bisa datang. Tapi sehat rohani itu gak kelihatan dari luar. Walaupun fisiknya sehat tapi rohaninya bisa jadi sakit. Fisiknya bagus, kuat, tapi rohaninya lemah ternyata. Ya, gampang jatuh dalam pencobaan, gampang meninggalkan Tuhan, sebagainya. Nah, teman-teman ada satu buku yang ini hamba Tuhan juga punya ya. Ini satu ayat satu lagi ya dari Timotius, tapi saya nggak singgung ya soal waktu. Ini saja ya, satu buku spiritual check up. Buku ini ditulis ya, itu tuh menjadi dokter bagi jiwa. Kalau kita mau cek jiwa kita, ya mungkin salah satu buku rekomend ini bisa dipakai. Ya. Dia ini ditulis oleh ini ada namanya Donald Whitney dari Seminari Baptis Amerika yang menulisnya. Beberapa mungkin kita pernah bahas di kemajerusan yang sebelumnya kelihatannya ya, di beberapa tahun belakangan ini. Tapi kita nggak bahas sampai tuntas ya. Di dalam buku ini dia mengajukan 10 pertanyaan untuk memeriksa kesehatan spiritual Anda. 10 pertanyaan loh. Ya mungkin bisa lebih, bisa lebih kali mungkin dari itu, tapi ya namanya buku juga terbatas ya. Dia coba sajikan 10 pertanyaan untuk kita bisa pikirkan kita ini sehat atau nggak sehat. Gitu ya. Saya kira kalau kita mau bahas satu persatu ini panjang gitu ya. Mungkin ini bisa jadi satu seri khotbah 2,5 bulan ini. Iya, kalau mau bahas di kebaktian umum ini satu persatu bisa dikupas supaya kita cuma Tuhan juga tahu apa takaran atau ukuran tolak ukur dari seorang yang sehat secara spiritual. Saya secara singkat saja saya rangkum bukunya di dalam 10 bab itu ya. Dia ngomong ini. Pertama, apakah Anda haus akan Allah? Ini bab pertama dia. Kita haus nggak akan Tuhan? Ya, seperti ayat-ayat yang di Mazmur katakan, misalnya jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi pemazmur menggambarkan dirinya begitu haus akan Tuhan, meskipun dia sudah ketemu Tuhan, sudah menerima kepuasan di dalam Tuhan, tapi dia masih merasa haus, selalu haus kepada Tuhan. Kok bisa gitu?
Ya mungkin ini gambarannya kayak orang jatuh cinta kali ya. Jatuh cinta ketemu, udah pulang, kayaknya nggak cukup ya waktunya, pengen ketemu lagi gitu kan. Ada yang senyum-senyum. Pulang lagi kok kayaknya cepet banget waktu baru, pengen datang lagi, pengen ketemu lagi. Kalau bisa 7 hari ketemu gitu. Nah, itu kayak rasa haus, rasa rindu yang mendalam kepada Tuhan gitu ya. Seorang pendiri Harvard University dia ngomong begini. Dia menjelaskan sebenarnya kenapa kita punya lingkaran yang kayaknya nggak pernah puas ya, meskipun puas dalam Tuhan tapi nanti nggak puas lagi gitu ya. Di dalam kasih karunia katanya itu ya, terdapat lingkaran tanpa ujung. Ya, orang yang haus akan menerima dan terus merasa haus. Ya seperti kita minum, seperti kita makan gitu ya. Padahal kita sudah makan, tapi kayaknya masih pengen makan lagi. Ada yang masih mau makan? Masih ada makanannya. Oke. Ya, nah kita coba tanya deh, apakah kita cukup rindu, haus kepada Tuhan? Ini kesehatan yang pertama harus kita cek. Saya haus nggak? Saya rindu nggak kepada Tuhan? Gitu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Atau kita udah muak, nggak mau kehadiran Tuhan, nggak mau menghadap Tuhan, kita udah enak, udah jenuh gitu ya. Atau kita selalu ada kerinduan itu. Kalau saudara sekalian punya kerinduan itu, good, ya, itu satu tanda. Ya. Yang kedua, apakah Anda katanya ya saudara kita ini ya makin dikuasai firman Tuhan? Ya, makin dikuasai firman Tuhan. John Piper ngomong begini ya, mencintai kebenaran, maksudnya firman Tuhan sebagai kebenaran. Mencintai kebenaran adalah soal binasa atau diselamatkan. Mengabaikan kebenaran merupakan tanda kematian rohani. Keras juga ya. Mengabaikan kebenaran, mengabaikan firman Tuhan, berarti kematian, tanda kematian rohani. Setuju nggak saudara sekalian? Kalau kita sudah mengabaikan firman Tuhan, kita nggak mau firman Tuhan itu berbicara kepada kita nggak mau dikuasai firman Tuhan, tanda kematian rohani. Udah nggak sehat, bukan hanya sehat itu mulai menuju kepada udah masuk ICU, udah jantungnya itu udah mulai ngeflat, itu tinggal game semuanya. Kenapa? Karena Tuhan katakan jelas, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita tahu lah kalau kita nggak makan jasmani, kita pasti lemes. Orang puasa, ada dulu orang demo ya di DPR itu ya, mogok makan, protes, cuma hanya bisa tahan berapa hari, mati dia. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan dan tidak mengisi hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan, berarti kita akan gersang, ujung-ujungnya kita mati, tanda kematian rohani. Itu ya. Jadi tanyakan pada diri kita, saya masih suka dengan firman Tuhan? Masih ada firman Tuhan gak yang saya kecap, yang saya punya, yang saya renungkan, yang saya baca, yang saya lakukan? Masih ada gak? Kalau gak ada, mungkin kita sedang sakit secara rohani. Kalau ada, bagus. Kita bisa lanjut dengan yang ketiga. Makin banyak mengasihi. Ya. Kita ini perintah Tuhan ya. Perintah supaya kita saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Jadi kasih itu paling menjadi tanda yang nyata dan karakteristik dari kekristenan. Masih punya kasih nggak? Paulus ngomong percuma bisa ngomong bahasa malaikat, punya karunia ini, karunia itu, punya kemampuan pelayanan yang bagus, jadi WL bagus, punya kemampuan musik bagus, bisa fasih bicara, bahkan bahasa roh. Kalau nggak punya kasih, ngomong kosong. Itu seperti gong yang bergemerincing gitu ya, tong kosong bunyi, nggak ada isinya, bunyi nyaringnya. Jadi kasih nggak? Masih ada kasih nggak? Masih banyak mengasihi nggak?
Ya, coba kita periksa hati kita. Waktu kita melayani Tuhan, dijadwalkan melayani Tuhan, jadi itu kita ini karena kita mengasihi Tuhan atau karena jadwal, karena kita pengen tampil aja, karena kita pengen ada jam terbang aja, maka kita pelayanan, atau karena mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Kasih itu ada. Yang keempat, katakan, apakah kita makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Ya, kehadiran Tuhan. Ya. Seorang teolog juga namanya A.W. Pink, ya, penulis buku. Ini bukunya ada di atas di kantor hamba Tuhan. Salah satu penulis buku. Dia mengatakan, jika jiwa orang percaya dalam kondisi sehat, ya, dan jika kita ini dalam kondisi yang sehat, ia akan sering mengambil waktu untuk datang ke hadirat Tuhan dengan tujuan agar dapat bersekutu dengan Tuhan. Itu. Ya. Karena kita tahu bahwa kita perlu kehadiran Tuhan. Ya. Kita peka dengan kehadiran Tuhan. Masih ada nggak? Waktu kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, ya, kita beribadah, kita peka nggak Tuhan itu hadir? Ya. Kalau kita doanya kan gini, Tuhan hadirlah di tempat ini, sebenarnya doanya nggak terlalu pas. Karena Tuhan hadir memang. Kenapa kita doa Tuhan minta Tuhan hadir? Yang perlu kita doakan, Tuhan minta aku peka dengan kehadiran-Mu. Karena Dia hadir, Dia Immanuel kan. Dia ada di tengah-tengah kita. Kok kita minta Dia hadir? Dia sudah hadir. Hanya kita yang gak peka dengan kehadirannya. Jadi yang kita perlu doakan biarlah hati kita itu peka bahwa Tuhan itu hadir di sini. Ya, itu seperti satu ayat yang di Kejadian itu waktu Yakub itu mimpi, ya, waktu dia mau ketemu Esau gitu ya, dia katakan satu kalimat ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Pernah baca ayat itu? Sesungguhnya Tuhan itu hadir di sini, tapi aku tidak menyadarinya. Itu artinya kita nggak peka. Tuhan hadir dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Tuhan hadir. Bahkan dalam latihan kita, saudara sekalian. Untuk saudara latihan worship leader, Tuhan itu hadir di situ. Cuma kita peka nggak Tuhan hadir? Ya, kalau kita peka dengan Tuhan hadir, kita nggak akan sembarangan. Kita akan sesungguh hati karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi bagaimana supaya kita lebih peka? Saudara kalau mau baca bukunya bisa baca. Yang penting kita tanyakan diri kita masih peka nggak? Dan hari ini kalau kita raker gini, Tuhan juga hadir. Tuhan pada Tuhan Yesus pernah bilang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan ngomong apa? Lanjutin ayatnya. Puisi. Ya, 2-3 orang berkumpul, kira-kira apa? Belakangannya? Bertanya hamba Tuhan aja. Terus kalau minggu mau jawab, 2 orang 3 berkumpul dalam namaku, Tuhan bilang apa? Di situ aku ada. Gitu. Jadi mari kita peka Tuhan hadir. Bahkan dalam rapat kita, rekan-rekan sekalian di komisi, kalau lagi rapat, lagi persiapan, ingat Tuhan hadir. Coram Deo, ya. Sebenarnya tema ini hari ini minggu depan tuh Coram Deo, tapi kadang gabungan nggak dibahas. Kita itu selalu tanamkan di dalam kepala kita, teman-teman. Kita itu selalu ada di the presence of God. Kita selalu ada di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu kayak melihat kita. Kita pelayanan atau kita lagi di kamar sendirian dengan gadget kita, Tuhan hadir juga di sini. Karena Dia maha hadir. Gak mungkin gak ada tempat di mana Tuhan gak hadir. Dia maha hadir. Kalau Dia mau hadir di situ, Dia hadir. Itu ya. Jadi mari kita peka di dalam hal ini ya, tentang kehadiran Tuhan. Kelima, makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama. Apakah kita juga peduli? Bukan hanya kita tadi ya, tapi ini juga orang sesama kita.
Ya. Ada satu cerita, satu kisah seorang ahli fisika terkenal dari Yunani, ya, khususnya dari Athena, ya. Dia bernama Aristides. Aristides, dia jadi Kristen. Jadi ini fisikawan yang jadi Kristen. Nah, dia waktu itu kan banyak orang Kristen tuh juga dianiaya, ya, di zaman Romawi ini, zaman masih Kaisar Romawi yang memerintah, namanya Antonius Pius. Nah, dia itu tampil untuk membela orang Kristen. Dia kan seorang ahli lah, atau seorang profesor, jadi dipandang juga. Ya, dia kasih pembelaan begini. Dia lihat jemaat mula-mula dan jemaat Kristen di sana. Dia mengatakan mereka nih, orang-orang Kristen ini mengasihi satu sama lain. Kebutuhan janda tidak diabaikan, dan mereka menyelamatkan para yatim piatu dan orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Mereka memberi kepada orang yang tidak punya dengan rela dan tanpa menyombongkan diri. Ini perkataan fisikawan tadi. Dan kalau kita lihat ini mirip dengan yang ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai sekian itu, ya. Kehidupan jemaat mula-mula. Jadi mereka saling memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani sesamanya. Janda-janda tidak diabaikan. Mereka mengasihi satu sama lain. Mereka menyelamatkan yatim piatu dari orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Memberi kepada orang yang tidak punya dengan rela dan tanpa menyombongkan diri. Ini perkataan dia. Dia bela orang Kristen di depan Kaisar, gitu, ya. Itu kira-kira. Jadi kita belajar juga, ya. Jadi di dalam, apalagi kita rekan ini, ya, sesama pengurus, sesama ini, kita juga perlu perhatikan jasmani dan rohani dari rekan kita, rekan sekerja, sesama guru sekolah minggu, pengurus usia indah, KW, youth yang di Bekasi, yang di Serpong. Saling perhatikan itu rekan kita. Atau juga di dalam konteks lebih luas lagi dalam komisi kita masing-masing, ya. Apakah masih ada kepedulian itu? Masih ada kepedulian nggak? Kalau lagi susah dihibur, dikuatkan, lagi butuh ditolong, ya. Nah, itu kesehatan rohani kita tuh, ya. Ada panggilan jiwa seperti itu. Oke, keenam, ya. Ini jadi urutannya jelas sampai 10 selesai sudah. Yang keenam, menaruh kesukaan di dalam mempelai Kristus. Maksudnya mempelai Kristus itu gereja, ya. Jemaat Tuhan, ini maksud di situ, ya. Jadi apakah kita senang terlibat di dalam aktivitas bersama dengan jemaat, gitu, ya. Ada kesukaan gak kita ada di tengah-tengah mempelai Kristus, di tengah-tengah jemaat, melayani bersama, ibadah bersama, ya? Atau kita rasa beban banget, ya, datang ke gereja, gitu, ya. Pelayanan itu kayak berat banget, gitu, ya. Hadir di tengah-tengah mempelai Kristus, gitu, ya. Atau kita punya kesukaan besar di situ, ya. Semangat datang, giat, gitu, ya. Saya ingat kesaksian Ibu Eni, jadinya, ya. Ibu Eni ada di sini, ya. Waktu itu dia share di SF kalau salah, kan, betul, ya. Hari itu dia, kalau saya nggak salah cerita, ya Bu Eni, ya, nanti dikoreksi. Ada latihan KW kalau nggak salah, ya. Sore itu ada persekutuan KW, dan dia kan biasa KW itu ngumpulnya kalau nggak jam 3 latihan, gitu, ya, jam 2 lah, dia KW, ya, betul, ya. Tapi hari itu dia sebenarnya ada pernikahan saudara, ya, kata ini, ya. Pernikahan saudara itu, ya, kan dekat, ya, kan pilihan itu. Kalau jam 10 kebaktiannya selesai, ini kan bukan di Jakarta, tapi waktu itu di Depok, kan. Jadi perjalanan dengan kereta dengan ditambah sambung angkutan umum atau Gojek itu udah bisa 1,5 jam sampai 2 jam tergantung macetnya. Jadi kalau jam 10 mulai ke sana, pulang lagi, wah, masih keburu nggak, gitu.
Kan gampangnya kita itu udahlah cancel, minta pelayanannya diganti, jadi bisa leluasa di sana, nggak usah buru-buru ketemu keluarga lagi, keluarga besar yang jarang ketemu. Wah, ada alasan lah untuk gantiin gitu. Pembinanya pasti juga nggak bisa gimana-mana ya, terpaksa mungkin harus cari gantinya. Tapi disinilah kesukaannya ada di tengah-tengah jemaat, melayani di situ. Ya, jadi kesaksian Bu Heni waktu itu mereka hanya sampai ke pemberkatan selesai, ikut resepsi nggak Bu waktu itu? Nggak usah ikut resepsi, datang pemberkatan selesai pulang. Jam berapa? Jam 12 atau jam 1, dari sana sampai sini jam 3 mungkin ya. Pas bisa latihan, pas bisa ikut bersyukur Tuhan, pas bisa melayani Tuhan. Saya bilang andai kata semua aktivis PKK punya jiwa seperti ini, nggak usah susah-susah pembinaan. sudah punya kesadaran jiwa yang sehat itu ngerti prioritas, ngerti mana yang harus didulukan, yang utama. Akhirnya kesaksiannya dia tidak mengabaikan keluarga, tapi tidak mengabaikan pelayanan. Nah, ini jadi win-win solution kira-kira. Meskipun ketemu keluarga berkurang waktunya, tapi menyempatkan diri datang, jadi nggak dicap kurang ajar atau nggak menghargai keluarga besar. Tapi di gereja tetap keburu untuk melayani Tuhan. Ada kesukaan, ada dorongan besar mau hadir di tengah-tengah mempelai Kristus. Ya saudara, ini kita harus belajar sama-sama ya untuk punya jiwa atau jadi murid Kristus yang sehat. Yang ketujuh, ya, apakah disiplin rohani makin penting? Nah, ini dia. Disiplin rohani, saudara tahu lah ya, disiplin rohani, doa, baca Alkitab itu masih penting nggak? Apakah kita masih bertumbuh sekarang saat ini? Ya, sudah sekian tahun ikut Tuhan, sudah sekian tahun dibaptis, coba ukur ya, kita masih bertumbuh nggak? Kita kalau anak kecil ukur pertumbuhannya gampang, pakai meteran, pakai berat badan, pakai meteran, ketahuan dia fisiknya tumbuh terus dari waktu ke waktu. Tapi kita secara rohani ini bertumbuh nggak? Hati kita itu masih seperti tungku yang membara nggak? Ada apinya nggak? Atau tungku hati itu seperti tungku yang udah tinggal asap doang? Tahu ya tungku ya? Orang kampung ngerti kali ya, tahu tungku yang pakai kayu bakar, pakai arang masaknya. Nah, hati kita masih ada api nggak di situ? Ya. Nah, salah satu hal yang paling penting ya berperan di dalam menyalakan api di dalam hati itu adalah disiplin rohani. Kalau nggak ada disiplin rohani, mati itu apinya. Ya, kalau nggak baca Alkitab, nggak doa, nggak ibadah, mati itu apinya pasti. Mau hidupinnya gimana? Susah kalau udah mati apinya. Sebelum dia mati, kobarkan itu, kipas dia nyala lagi kayak tukang sate gitu ya. Dikipas lagi, dibakar lagi dengan apa? Disiplin rohani. Ya, disiplin rohani yang dipraktekkan dengan tekun itu seperti lagi dikipasin gitu ya. Dia akan membara lagi, dia akan membakar lagi gitu ya. Disiplin itu kayak alat tiup jadinya ya. Kipasin itu yang dipakai Tuhan untuk menjaga api kekal yang ada dalam hati kita itu menyala terus. Jangan sampai api kekal itu mati di dalam diri kita. Ya, Tuhan sudah kobarkan api itu. Tuhan sudah taruh api itu sebenarnya dalam hati kita. Nah, kita harus jaga api itu jangan mati, jangan padam. Jadi mari kita jaga sama-sama ya. 8, katakan, masihkah berduka cita karena dosa? Ya. Dosa. Orang kalau hari ini melakukan dosa udah nggak ada perasaan apa-apa, jangan-jangan ya. Orang Kristen melakukan dosa juga udah nggak ada perasaan berduka ya, jangan-jangan. Semakin berduka ya, semakin berduka semakin bertumbuh itu artinya. Untuk hal kecil saja kita lihat sangat prihatin, itu pasti sudah menandakan pertumbuhan. Semakin kita berduka itu semakin kita peka sebenarnya dengan dosa.
Coba lihat aja dosa di masyarakat kita. Ya. Lihat kadang lewat di sini, misalnya anak-anak nongkrong, merokok, kasar mainnya, kasar ngomongnya, kita nggak sengaja kedengeran lah. Kita itu perasaannya apa? Ada keprihatinan nggak di dalam hati kita? Tuh cuek aja, biarin aja. Kita mungkin harus belajar peka ini. Atau kita lihat di sosial media, atau kita lihat TikTok apa ada unggahan bullying apa, kita masih ini nggak, hati kita terlanjur melihat praktek-praktek yang begitu kan. Masih kan? Atau kita udah biasa aja, saking sering nontonnya jadi biasa ya. Kalau kita masih punya hati berduka karena dosa di sekitar kita, di masyarakat kita, atau dosa kita sendiri, berarti kita ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. John Calvin bilang apa? Orang suci adalah orang yang punya kepekaan besar terhadap dosa sekecil apapun. Nah, itu orang yang makin dikuduskan Tuhan. Kepekaannya besar, bahkan terhadap hal yang kecil, hal dosa yang kecil yang orang nggak pandang itu dosa, tapi dia tahu itu dosa. Nah, kita masih peka nggak dengan diri kita lah? Ya. Makin dekat Kristus, makin kita membenci dosa. Karena apa? Karena dosa sama sekali tidak serupa dengan Kristus. Kalau kita ada di tengah itu ya, kalau kita merempet lebih dekat Kristus, pasti kita jauh dari dosa. Tapi kalau kita dekat dengan dosa, kita pasti jauh dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti menolak dosa, berduka atas dosa. Tapi kalau kita senang dengan dosa, kita mendukakan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Nah, ada nggak hati yang masih berduka? Ya, melihat dosa kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita seperti apa sih? Kalau kita jatuh dalam dosa, biasa aja lah. Sebenarnya kalau kita sedih jatuh dalam dosa, kita betul-betul harus menangisi diri kita mestinya. Bahkan berlutut, meminta pengampunan Tuhan untuk kita. Nah, itu kepekaan, berduka atas dosa. Nah, yang ke-9, ya, 9. Makin cepat mengampuni enggak? Ya. Kalau dulu sulit sekali mengampuni, tapi udah jadi orang Kristen, lebih cepat sekarang mengampuni. Ya, lebih cepat melepaskan pengampunan. Apakah kita siap mengampuni kalau saat ini orang melukai kita, membohongi kita, menipu kita, saudara? Apakah kita siap mengampuni? Apakah kita mungkin kita perlu memulai proses pengampunan dengan seseorang saat ini yang belum selesai. Kalau kita belum bisa mengampuni, ini ada kesehatan yang terganggu. Ada kesehatan yang terganggu. Kita mesti cek. Kalau kita bisa mengampuni, ini salah satu tanda kesehatan kita sebagai murid Tuhan. Leon Morris, seorang ahli PB, ya, perjanjian baru dari Australia, teolog dari Australia, dia ngomong begini: kita selalu bisa memikirkan alasan yang tanda kutip baik untuk tidak mengampuni orang dalam kasus tertentu. Kita bisa saya nggak bisa mengampuni dia karena ini alasannya, karena ini alasannya. Kita bisa ciptakan alasannya, kita bisa kasih alasannya yang kelihatannya baik untuk tidak mengampuni. Tapi Leon Morris bilang itu tetap satu kesalahan, nggak bisa dibenarkan. Ya, karena Kristus pun mengampuni kita tanpa syarat. Gitu. Apapun dosa kita. Ya. Sebab kenapa? Orang Kristen yang sehat ingin mengampuni, ingin mengampuni. Ya. Yang terakhir, kan, merindukan surga dan hidup bersama dengan Tuhan. Ini bukan berarti ngajak bunuh diri massal, bukan. Ya. Ada kerinduan mengarah ke sana, gitu ya. Kerinduan hati yang mengarah ke sana. Orang Kristen yang bertumbuh sehat adalah orang Kristen yang mendambakan sesuatu, yang besar yang akan datang ini. Ya, apa yang paling kita dambakan saat kita di dunia ini? Ayo, apa dambaan hati kita? Orang Kristen dambaannya mestinya bukan di dunia ini, tapi di surga bersama dengan Tuhan. Kalau kita masih mendambakan hal-hal duniawi,
kita belum sehat. Yang kita dambakan harusnya hal-hal yang tinggi, ya kata Paulus firman itu apa? Pikirkan hal-hal yang ada di atas, di mana Kristus duduk bertahta di situ. Jangan pikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi di mana hatinya mendambakan sesuatu, itu menunjukkan kita siapa. Charles Spurgeon, kita tahu ya tokohnya ya, dia mengatakan begini: engkau dapat menilai seseorang dari apa yang menjadi dambaan hatinya. Kalau dia Kristen tapi mendambakan harta dunia, dia orang Kristen masih duniawi. Tapi kalau dia seperti Paulus ya, orang Kristen, anak Tuhan, tapi merindukan bersama-sama dengan Tuhan, dia mengatakan, kalau aku boleh pilih, aku ingin pilih pergi kepada Kristus. Itu jauh lebih baik. Nah itu kerinduan tuh kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tapi jika aku masih harus tinggal di dunia ini, maka aku harus memberi buah, katanya. Jadi kan ada tahu ya kerinduan hatinya, dambaan hatinya. Maka dia bilang, apa yang ku ingini adalah mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kematian dengan anaknya. Jadi apa yang paling kita dambakan di sini ya. Jangan mengingini mendambakan apa yang ada di dunia ini. Semua akan hilang, semua berkarat, semua rusak. Kita harus taruh dambaan hati kita yang beyond the world, yang melampaui dari dunia ini ya. Jadi perjalanan hidup kita itu kan sekarang ini seperti di padang gurun yang sedang menuju ke tanah Kanaan ya. Kita bukan ke tanah Kanaan, tapi kita menuju ke Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang ini adalah persiapan ke sana nih. Ya. Jadi jangan menganggap apa yang kita lakukan gak ada artinya, gak ada nilainya sebagai pengurus. Yang kita lakukan ini sedang mempersiapkan kita menuju ke sana. Pelayanan kita sedang membawa kita ke sana, kepada tujuan bersama dengan Tuhan. Kita sebagai pengurus melayani 3 tahun itu sedang mempersiapkan kita juga untuk menuju ke sana. Ini perjalanan hidup kita ke sana. Maka biar hati kita juga ditaruh di sana ya. Sebagai mimpi kita, sebagai hasrat kita, sebagai kerinduan kita. Apakah kita sekarang sehat? Setelah baca nih 10 ini ya, ini kan belum dikupas secara detail, ini kan baru highlight aja ya rekan-rekan. Kalau dari 10 ini, coba aja kita itu kalau 1 sampai 10 itu level kesehatan, coba nilai diri sendiri deh. Skala 0 sampai 10 kita itu kesehatan kita ada di level mana? 7, 5, 4, 8, 9, atau 10. Gak berani kali ya kita ngomong 10. Itu terlalu tinggi angkanya. Berapa yang kita mau kasih? Kita sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Kristus, dari 1 sampai 10 ini dengan memakai tol ukur ini, kita itu ada di mana? Ini yang pertama tadi kalau lupa ya. Saya mundurin. Masih ingat yang tadi yang pertama? Nah ini. Berapa kita skalanya? Kalau enggak berarti kita mesti kejar. Ya, kejar kesehatan kita. Atau ini sudah terpenuhi semua. Ini diagnosanya di sini. Menurut Donald Whitney, saya kira bisa dipakai untuk standar kita menilai diri kita sehat. Nah, sebagai kita ini apakah kita sehat secara rohani atau kita hanya sibuk secara rohani? Pertanyaannya gitu. Kita sehat secara rohani saat ini atau sibuk secara rohani? Ya, jangan lupakan ya, kita boleh sibuk secara rohani tapi biar kita sehat secara rohani. Di mana ada hidup, di mana ada anugerah hidup kekal yang melalui Yesus Kristus, di situ tidak hanya ada kesehatan tapi juga ada pertumbuhan Kristus. Ya, jadi kalau saudara sehat, pertumbuhan itu terjadi. Ya. Baik. Sampai di sini ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ini ada hamba Tuhan Bekasi, boleh menutup firman Tuhan dan Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang mendasari dari apa yang akan kami bahas.